Kisah Teladan Islami. Sunan Kudus Jafar Shodiq wafat dalam keadaan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo yang lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah Jafar Shodiq. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung, lahir 1500-an Masehi di Al-Quds, Palestina, Kesultanan Utsmaniyah. Wafat 1550 Masehi, Kudus Kerajaan Demak, sebab wafat dalam keadaan bersujud ketika sholat subuh. Tempat tinggal Kudus, Jawa Tengah. Pekerjaan penasehat Sultan atau Kesultanan Demak, Panglima Perang, Qodi, Mufti, Imam Besar Masjid Demak dan Masjid Kudus, Mursyid Tarekat, Nakib Nasab keturunan Azmat Khan, dan Ketua Pasar Islam Wali Songo, penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam, Ketua Baitul Mal Wali Songo. Dikenal atas anggota Wali Songo yang paling alim atau waliul ilmi. Gajinya mungkin waktu itu sekitar 7 dinar emas atau 1 dinar emas 24 karat, 4,44 gram per hari. Masa jabatan 1500 Masehi sampai 1550 Masehi atau 808 Hijriah. 958 Hijriah, 150 tahun. Pendahulu Utsman Haji atau Sunan Ngudung, yaitu ayah beliau. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Bapaknya yaitu Sunan Ngudung. Nama Jafar Shodiq diambil dari nama datuknya yang bernama Jafar As-Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali Tholib yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus sejatinya bukanlah asli penduduk Kudus. Ia berasal dan lahir di negara Al-Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah, dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ampel atau Syekh Ramatillah. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus bin Sunan Ampel bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Salib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi Muhammad bin Alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhadzir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Urudi bin Jafar Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus dalam Babad Tanah Jawi. Babad Tanah Jawi adalah terjemahan dari punika serat Babad Tanah Jawi wiwit saking Nabi Adam dumugiling tahun 1647 yang disusun oleh William Althop de Leiden, Belanda. Pada tahun 1941, seperti pada pengertian babad pada umumnya, di sini terdapat cerita-cerita tentang pendirian sebuah negara atau kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan tersebut. Orang di tanah Jawa taat serta menganut agama Islam. Mereka bermusyawarah akan mendirikan masjid di Demak. Para wali saling berbagi tugas. Semua sudah siap sedia. Hanya Sunan Kalijaga yang masih ketinggalan. Bagian garapannya belum berbentuk.
sebab sedang tirakat di pemantingan. Sekembalinya ke Demak, masjid sudah akan didirikan. Sunan Kalijaga segera mengumpulkan sisa-sisa kayu bekas, sudah menjadi tiang. Pagi harinya tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, masjid didirikan dengan sengkalan tahun 1428. Kiblat di masjid searah dengan Ka'bah di Mekah. Penghulunya Sunan Kudus. Setelah beberapa Jumat berdirinya masjid tadi, ketika para wali sedang berzikir bersama di masjid itu, Sunan Kudus duduk khusyuk bertafakur di bawah beduk. Tiba-tiba ada bungkusan jatuh dari atas buku kulit kambing. Di dalamnya ada sejadah serta selendang Kanjeng Rasul. Pada waktu itu, banyak orang Jawa yang belajar agama Islam. Kedigdayaan dan kekuatan badan ada 2 orang guru yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kudus itu muridnya 3 orang, yaitu Arya Panangsang di Jipang, Sunan Prawata, dan Sultan Pajang. Yang paling disayang adalah Arya Penangsang. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Kudus sangat menyayangi Arya Penangsang, walaupun digambarkan memiliki sikap pemarah dan kurang hati-hati. Sebenarnya hal ini cukup meragukan karena Sunan Kudus tidak mungkin menyayangi murid yang memiliki perilaku yang buruk. Sedangkan Sunan Kudus dikenal sebagai salah satu anggota Dewan Wali paling bijaksana hingga dipilih menjadi penghulu Dewan Wali Songo saat masih bertugas di Kesultanan Demak. Asal-usul nama kota Kudus. Dahulu kota Kudus masih bernama Tajuk. Kata warga setempat, awalnya ada Kiai Telangsing yang mengembangkan kota ini. Telingsing sendiri adalah panggilan sederhana kepada Delingsing, seorang Muslim Cina asal Yunan, Tiongkok. Ia sudah ada sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi cikal bakal Tionghoa Muslim di Kudus. Kiai Telingsing seorang ahli seni lukis dari dinasti Sing yang terkenal dengan motif lukisannya. Dinasti Sing juga sebagai pedagang dan mubalik Islam terkemuka. Setelah datang ke Kudus untuk menyebarkan Islam, didirikannya sebuah masjid dan pesantren di kampung Nganjuk. Raden Undung yang kemudian bernama Zafar Tholib atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus adalah salah satu santrinya yang ditunjuk sebagai penggantinya kelak. Kota ini sudah ada perkembangan tersendiri sebelum kedatangan Zafar Shodiq. Beberapa kiai tutur percaya bahwa Zafar itu seorang penghulu Demak yang menyingkir dari kerajaan. Awal kehidupan Sunan Kudus di Kudus adalah dengan berada di tengah-tengah jamaah dalam kelompok kecil. Penafsiran lainnya itu memperkirakan bahwa kelompok kecil itu adalah para santrinya sendiri yang dibawa dari Demak sana, sekaligus juga tentara yang siap memerangi Majapahit. Versi lainnya mereka itu adalah warga setempat yang dipekerjakannya untuk menggarap tanah ladang. Berarti ada kemungkinan juga Zafar memenuhi kebutuhan hidupnya di Kudus, dimulai dengan menggarap ladang. Sunan Kudus berhasil menampakkan warisan budaya dan tanda dakwah Islamiyah yang dikenal dengan pendekatan kultural yang begitu kuat tampak jelas pada Menara Kudus yang merupakan hasil akulturasi budaya antara Hindu, Cina, dan Islam, yang sering dikatakan sebagai representasi menara multikultural. Kanjeng Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga dan ia menggunakan gaya berdakwah ala gurunya itu yang sangat toleran pada budaya setempat serta cara penyampaiannya yang halus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan,
Kota Kudus yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan sampai sekarang. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya pada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Wafatnya Sunan Kudus pada tahun 1550. Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Ya, itulah sedikit cerita tentang kisah perjuangan seorang wali. Semoga bermanfaat.